Selamat malam sahabat Ciremai, kembali lagi kepada podcast Rumah Sakit Ciremai. Kali ini podcast kita agak berbeda dari sebelumnya. Yang biasanya kita ngobrol-ngobrol dengan dokter, para ahli, dan biasanya tuh apa sih yang kita obrolnya tentang terkait kesehatan. Tapi untuk kali ini kita berbicara dengan narasumber yang tidak kalah hebat dan tidak kalah inspiratif. Dalam podcast kali ini kita memperingati hari ulang tahun ke-77 Persit Kartika Chandra Kirana. Jadi kali ini saya ada di kantor Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 5 Denkesyah Cirebon. Dan saya nggak sendiri nih, saya ditemani dengan wanita-wanita hebat, wanita-wanita inspiratif yang ada di belakang suami-suaminya yang sukses. Izin saya di sini bersama ada dengan Ibu Ketua, dengan ada dengan Ibu Wakil Ketua dan siap Ibu Izin, dan ada dengan pengurus Ibu Izin pengurus. Izin Ibu, sebelumnya Mita mau memperkenalkan nih kepada sahabat Ciremai semua untuk memperkenalkan diri Ibu. Ya Mbak Mita, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kecil saya Eni. Saya istri dari Letkol CKM Dr. Iqbal Trisaputra, SPP Konsultan Onkologi, yang saat ini diamanai menjabat menjadi Danjen Keseh di Cirebon ini. Jadi otomatis saya sebagai istrinya menjadi ketua Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 5 Denkesyah Cirebon. Begitu Mbak Mita. Siap Ibu. Izin Ibu selanjutnya, izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Sari, saya istri dari Mayor CKM Gunawan Egini Provo. Saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua di Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 5 Denkesyah Cirebon. Itu Mbak Mita. Siap Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Endang, istri dari Mayor CKM Karyono. Sekarang menjabat jadi pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 5 Denkesyah Cirebon. Siap Ibu, izin. Langsung aja nih sahabat Ciremai, kita ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 5 Denkesyah Cirebon. Yang pertama, izin Ibu, Mita membuka pertanyaan Ibu terkait apa aja sih Ibu kesibukan Ibu sekarang ini sebagai Persit, sebagai istri dari prajurit, mungkin sebagai ibu rumah tangga. Izin Ibu mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Ciremai ya Mbak. Ya, Mbak Mita cerita sedikit ya. Sebenarnya kalau kita sebagai ibu-ibu itu pasti punya kesibukan ya Mbak Mita. Siap. Yang jelas karena kita istri prajurit, berarti kita kesibukan di Persit itu pasti dan wajib, itu harus kita ikutin. Ya, selain itu mohon maaf, saya juga selain ibu rumah tangga juga bekerja Mbak Mita sebagai ASN di salah satu rumah sakit. Jadi ya begitulah. Dibilang sibuk ya sibuk, dibilang enggak ya enggak ya. Ya intinya kita harus bisa mengatur waktu antara sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga artinya kita juga harus bermasyarakat ya, ada kegiatan di masyarakat, dan juga sebagai ibu dari anak-anak, sebagai istri, dan juga sebagai Persit. Apalagi juga itu tadi bekerja di salah satu instansi pemerintah, itu memang harus pinter-pinter gimana ya ngatur waktunya gitu. Berarti Ibu tuh selain sebagai istri prajurit, sebagai Persit, sebagai ASN juga ya Ibu. Iya Mbak. Kemudian bagaimana sih cara Ibu tuh untuk membagi waktu nih Bu antara kegiatannya agar terbagi gitu, seperti itu Ibu. Ya kita harus bisa memprioritaskan mana yang penting kan gitu ya. Artinya kalau pas nggak ada kegiatan Persit, kita memang harus benar-benar totalitas istilahnya full untuk tugas-tugas kita yang di instansi tadi. Maksudnya jangan sampai kita sering izin atau bolos. Jadi kita saat itu ya harus maksimal menjalankan tugas. Jadi di saat kita harus ada kegiatan Persit yang benar-benar harus datang secara fisik, itu ada waktu untuk dalam tanda kutip untuk izin Mbak, karena di ASN kan juga ada aturan tersendiri gitu. Ya
mungkin itu pengalaman dari saya. Ya mungkin dari Bu Wakil atau Bu Karyono mau menyampaikan pengalaman terkait kesibukan sebagai persit maupun sebagai ibu rumah tangga. Silakan ya. Untuk saat ini kebetulan saya sudah fokus menjadi ibu rumah tangga. Memang menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan ya. Dan itu sebelumnya memang saya sudah bekerja dan memang sekarang tetap fokus untuk mengurus anak saya. Kebetulan anak saya yang kecil itu anak saya 3 yang Mbak Mita ya. Yang pertama itu kelas 8, kemudian yang kedua itu kelas 5 SD, dan satu lagi itu umur 4 tahun. Nah yang usia 4 tahun itu mungkin kita golden age ya. Jadi kita itu saya berpikir tidak akan terulang lagi golden age, karena saya sudah kehilangan 2 golden age anak saya gitu kan. Yang 1 dan 2 karena saya bekerja dulu gitu kan di suatu BUMN ya. Nah, jadi yang ketiga ini saya tidak mau kehilangan, dan memang kebetulan anak saya perlu penanganan khusus gitu. Jadi saya pendampingan khusus untuk lebih dari saya gitu kan. Jadi saya fokus untuk rumah tangga ya sehari-hari. Jadi dari selain kegiatan persit, kita itu selalu untuk mengurus anak ini yang 1, 2, dan 3, terutama yang kecil karena memang saya asuh sendiri gitu kan. Kebetulan saat ini juga tidak ada pengasuh ibu seperti itu, jadi fokus di situ ya. Mungkin itu kegiatan saya Mbak, selain ibu persit saya. Tetapi Siap Ibu izin, kalau dari Ibu ada apa sih Ibu kegiatannya sehari-hari ini dan gimana cara membagi waktunya? Kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga, Ibu izin karena anak-anak udah besar semua, yang pertama udah kuliah, yang pertama udah rumah tangga, yang kedua kuliah, dan ketiga kuliah juga. Jadi nggak ada kesibukan apa-apa. Fokus di berisi saya lagi ada tas di persit berarti total tas. Berarti kan tadi banyak nih cara-cara untuk mengatur waktunya Ibu. Salah satunya tadi kan berarti salah satu harus merasa dan dia sekarang ya semua kuliah internet. Dan yang penting semangat Mbak kita, semangat, dan kita harus ikhlas menjalani itu semua, semangat, dan jangan lupa kita pertolongan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala biar dimudahkan, selalu dilindungi, selalu mendapat dari izinin. Kalau misalnya dari yang tadi Ibu ceritakan nih, Anda masih pengalaman yang berkesan Ibu dari peran ganda Ibu sebagai ASN, sebagai ibu rumah tangga, sebagai persit, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan dan kendalanya itu seperti apa dan solusinya Ibu itu seperti apa? Seperti ya Mbak Mita, kalau pengalaman ini banyak banget ya. Mungkin nanti Mbak Mita setelah maaf ya udah jadi persit juga banyak pengalaman. Jadi asal itu tadi kita nikmati, kita jalani dengan ikhlas, insya Allah pengalaman-pengalaman itu kita rasakan enak saja. Jangan lupa kita happy lah gitu. Ya banyak sih Mbak, mungkin contohnya pengalaman yang kadang saya sampai menangis itu ya. Sampai menangis itu di tempat saya bekerja itu pas mau ada penilaian akreditasi, tapi di satu sisi di persit harus saya datang secara fisik, ada kunjungan atau ada sertijab, itu yang ya Allah saya harus gimana begitu. Itu pengalaman yang harus pilihan itu, tapi terus yes, kita pasrahkan, kita berdoa waktu itu, terus akhirnya bisa tidak bareng Mbak, akhirnya bisa akreditasi duluan, terus baru acara yang persit. Jadi itu juga atas izin Allah itu. Jadi ya yang pertama pokoknya kita jalani dulu dengan ikhlas. Tapi ya itu tadi sampai saya di kantor menangis bagaimana ini saya, apakah harus saya cloning, saya fotokopi, yang satu di sini satu di sana begitu. Tapi ya semua bisa terlewati dan alhamdulillah mendapat kemudahan dari Allah. Alhamdulillah. Izin Ibu, kalau misalnya kita boleh tahu nih Ibu, terkait Ibu kan selalu ikut kemana suami bertugas, harus ikut ya Bu ya. Kemana aja sih Ibu pernah ikut dan mendampingi suami bertugas itu? Enggak boleh dijawab Ibu. Ya, kalau Pak Ridwan itu memang sudah dinas dari Sabang sampai Merauke Pak. Ya, sudah pernah di Irian, sudah pernah di Aceh, di Sabang ya, di Sabang saya itu pernah di Sabang di T0-nya itu udah pernah ke sana juga. Tapi waktu beliau di Irian itu memang tugas operasi. Jadi di batalion terus tugas operasi, satu batalion berangkat semua. Tapi istri dan anak tidak boleh ikut, ditinggal itu 2 kali. Bapak itu di Irian sama di Timika itu 2 kali selama 14
bulan mbak nggak pulang gitu. Itu ya saya sebagai istri di batalion, tinggal di batalion di sana bersama ibu-ibu yang lain yang sama-sama ditinggal tugas seperti itu. Berarti kalau bisa ditinggal tugas selama 1 tahun lebih ya Ibu ya, berarti kan ada nih pengalaman yang mungkin bisa diceritain kan dari saat itu ditinggal tugas, pasti ada mungkin dari anak ada yang merindukan ayahnya gitu kan, sedangkan kan bapak ayah itu ditugaskan di daerah konflik ya Ibu ya. Bagaimana nih Ibu biasanya mengatasinya gitu, mengatasinya. Ya mesti ada sih mbak rasa khawatir itu, tapi waktu itu anak-anak masih kecil dan waktu ditinggal tugas itu anak baru 1 sih, saya baru 1, yang gede itu baru umur 3 tahun. Ya pengalamannya yang menyedihkan itu kalau anak sakit mbak, kalau pas anak sakit gitu aduh bapaknya nggak ada. Tapi kita hidup di batalion itu mungkin ibu-ibu nanti bisa cerita juga di sana, kekeluargaannya kuat banget apalagi kalau suami pas nggak ada pas tugas itu. Jadi apa-apa istilahnya nanti kita bareng-bareng saling membantu gitu Kak Reno guys. Jadi seandainya ada anak yang sakit di sana juga ada namanya forum itu ada bapak-bapak yang beberapa yang ditinggal. Jadi kalau ada mungkin perlu bantuan dari ibu-ibu yang bapaknya tugas itu, dari forum itu siap membantu. Wah, luar biasa sekali Ibu ya, selama 1 tahun ditinggal itu pasti banyak ceritanya kan itu. Yes. Kalau saya dari Ibu yang lain, mungkin Ibu kali ada pengalaman juga terkait tiba. Dan misalnya Ibu ikut kemana aja, Ibu pernah ikut kemana aja mungkin? Oke Mbak Mita, kalau ini Pak Egy sih mungkin dari Aceh ya. Dulu waktu saya nikah itu kebetulan posisi sedang di Aceh, sudah di Kestam tapi memang sebelumnya batalion tapi itu belum menikah kita. Jadi pasti menikah itu Pak Egy posisinya sudah di Kestam di Aceh. Kemudian setelah itu pindah ke Jakarta, dan Jakarta kemudian pindah lagi ke Ambon mbak, ke daerah timur. Setelah itu kembali ke Jakarta dan sekarang di Cirebon itu seperti itu. Ya memang kalau dari itu menjadi suami ya kesan-kesannya sih kita jadi tahu daerah lain ya, jadi tidak dalam rumah sendiri saja. Jadi kita ke Aceh, kita lihat budaya Aceh. Memang pada saat itu posisi Aceh saya 2008 Pak Egy dari 2004 pada saat tsunami Aceh itu Pak Egy itu posisi sudah di sana. Memang memang takdir dari Allah yang masih hidup ya. Memang pada saat itu pasti Melabu di batalion Pak Egy itu kebetulan dari batalion itu di atas bukit, sedangkan yang hancur dulu itu kan rumah sakit di bawah itu kan yang di Melabu itu Ibu. Jadi alhamdulillah Pak Egy pada saat kejadian itu di atas bukit dan itu bisa bertahan hidup sampai dengan ketemu saya. Karena waktu itu belum kenal juga ya Mbak ya. Kenal itu setelah pulang dari itu ya Mbak, lagi sedang pulang ke rumah. Karena memang saya dengan suami itu sama-sama orang Indramayu, satu kota gitu kan, seperti itu. Ya itu paling mungkin yang pengalaman saya seperti itu. Kemudian kalau yang ke Ambon juga itu menarik juga Mbak, karena kita juga saat itu bawa anak-anak ada 2 ya, jadi tahu juga karakter sana orang timur. Jadi anak-anak nih kalau daerah timur tuh lebih senang alamnya itu emang bagus-bagus ya Mbak ya, terutama lautnya itu. Jadi anak-anak senangnya tuh renang di sana, langsung jebur ke lautnya tuh bersih seperti itu. Mungkin itu sih Mbak. Kalau untuk Jakarta kan ya memang ya siap seperti itu lah, macet gitu ya, dan ada pengalaman ya malah tidak ada pengalaman karena rutinitasnya udah begitu gitu kan. Dan ini kalau Cirebon ini alhamdulillah udah mendekat dengan hominis nih Bu, karena yang Indramayu seperti itu. Mungkin gitu aja Mbak Mita kalau pengalaman mendampingi Bapak selama dinas gitu. Berarti Ibu sudah ikut kemana-mana ya Bu ya, Bapak berdua ya mendampingi. Ya betul ya Mbak Mita. Ya, ini kalau dari Ibu izin ada pengalaman yang bisa di-share kepada sahabat Ciremayu. Ya. Kalau saya Mbak Mita, pengalaman saya karena saya nggak mendampingin terus ya sama suami, walau kita pertamanya di Miriam, kita dampingin sampai punya anak 1. Jadi ya ada konflik ya Mbak ya, cuma kita pengalamannya terus aja sih, sering bisa ada ini jadi presiden itu sering karena temannya kemana-mana selalu mendampingi. Iya Mbak, kebetulan saya jadi ibu rumah tangga ya, jadi mendampingi terus kemana pun karena dia asik ya, ada nggak pernah berubah. Alhamdulillah because we have them there. Yap,
izin Ibu Mita mau tahu nih Ibu kan Ibu itu sebagai ASN juga ya Ibu, karena kan kalau ASN itu pasti ada jenjang karirnya Ibu ya. Nah, ada nggak sih Bu kendala dari jenjang karir dengan Bapak yang ditugaskannya berpindah-pindah seperti itu Bu? Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang mungkin seperti itu. Ya namanya aturan itu ya Mbak, ya tetap ada sih kayak segala. Tapi waktu itu saya pindah itu titip gitu, jadi dititipkan gitu. Jadi untuk administrasi semua masih di tempat asal, cuman saya bekerja di tempat yang Bapak dinas itu. Jadi tiap bulan ngirim absensi gitu. Ya, yang jenjang karir ya mestinya ada, karena yang benar-benar stay di situ sama yang apa ya pindah-pindah kadang ada off-nya sebentaran gitu tetap. Tapi alhamdulillah udah lancar juga kok. Dinikmati aja. Disyukuri. Ya, itu. Berarti banyak sekali Ibu ya pengalamannya yang selama mendampingi Bapak pindah-pindah tugas, dan pasti banyak cerita-ceritanya ya Ibu ya. Kalau misalnya tentang saat ini kan sedang hari ulang tahun ke-77 Persit Kartika Chandra Kirana nih Ibu. Mungkin ada nih harapan ke depannya untuk organisasi Persit itu seperti apa, dan khususnya untuk Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 5 Denpasar Cirebon. Monggo Ibu. Ya kalau untuk Persit AR 5 Denpasar Cirebon ini alhamdulillah sudah, menurut saya sih ya Mbak, sudah bagus dan pengurus-pengurusnya sudah solid ya sudah kompak ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi, lebih kompak lagi ya. Cuman ini saya masih ada ganjalan, istilahnya ada PR, mungkin nanti bisa dibantu Bu Akil. Hanya untuk ini Mbak, kita mau bikin grup kecil-kecil antar anggota itu, jadi biar bisa komunikasi lebih dekat dengan anggota. Nah, karena ini sudah ada sih kita WA grup besar, tapi kan kalau grup besar itu kadang kita nggak hafal ya yang mana. Jadi nanti saya bercita-cita pengen membentuk grup kecil-kecil, mungkin satu poskes atau satu denkes itu bagi beberapa kelompok gitu. Ada satu ibu yang mewakili di situ. Jadi seandainya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, ada masalah-masalah yang perlu segera ditangani gitu, kita bisa segera membantu. Ya, yang kita harapkan tidak ada masalah ya, tapi tujuannya untuk silaturahmi biar semakin dekat ya bertahan gitu. Apa ya, asuh itu bisa kita tingkatkan, terutama di Lima dan Pesisir Cirebon, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang mungkin kemarin belum bisa dilaksanakan, insya Allah nanti kedepannya bisa dilaksanakan. Siap gitu. Baik Ibu, ini lanjut ke pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana, mungkin ada nggak sih motivasi untuk para istri-istri prajurit di luar sana yang mungkin merasakan kegalauan Ibu terkait harus pindah-pindah tugas dengan perannya sebagai istri prajurit, ibu rumah tangga, atau mungkin ada yang lainnya gitu Bu. Seperti apa Ibu mungkin untuk memberikan motivasi nih? Ya kalau boleh ya Mbak, itu ya kalau boleh, tapi kita nggak boleh patah semangat, nggak boleh down. Nah, kita harus tetap semangat ya, karena kita sudah menjadi Persit atau istri prajurit itu sudah menjadi orang terpilih. Tidak semua wanita, tidak semua istri itu bisa seperti kita sebagai istri prajurit ya. Kita harus bangga artinya bukan kita harus menjadi sombong, tidak, tapi bangga untuk menguatkan kita bahwa kita menjadi orang yang terpilih ya. Kita harus ikhlas, yang pertama ikhlas, bersyukur, ikhlas, bersyukur dan jalani dengan rasa syukur, dan jangan lupa berdoa artinya kita harus tetap mendoakan suami kita, apalagi yang muslim kan, mungkin setelah selesai sholat itu kita doakan suami-suami kita bisa bekerja dengan baik, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diridhoi begitu. Dan jangan lupa juga kita harus istilahnya selalu belajar artinya bisa belajar. Sekarang kan medsos juga banyak ya, tapi minta tolong untuk ibu-ibu Persit khususnya dalam bermedsos tolong secara bijak atau secara baik. Jangan sampai gara-gara medsos kita suami-suami kita terkena masalah gitu nih. Jadi ya intinya itu tadi, jalani dengan ikhlas, dengan syukur dan berdoa, dan selalu semangat ya. Dan kalau kita mungkin yang
masih punya orang tua, jangan lupa kita minta doa dari orang tua, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua gitu. Dan juga pesan dari Ibu Ketua Umum Persit kita, bahwa jadilah Persit yang selalu memberikan inspirasi dan sumbangsih di sekitar kita, yang mestinya sesuai dengan sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Mungkin yang sebagai ibu rumah tangga yang mungkin bisa aktif di PKK, bisa memberikan keterampilan, mungkin yang sebagai pegawai, guru atau gimana ya bisa mendidik putra-putri yang di sekolah tersebut, mungkin yang di bagian kesehatan ya bisa membantu bagian kesehatan untuk mewujudkan kesehatan. Oh, berarti intinya sih harus tetap semangat ya Bu ya, dan semangat terus bersyukur gitu kan. Iya Mbak Mita, betul. Kita pun di Persit Kesehatan Angkatan Darat itu punya maras semangat Mbak Mita. Iya Mbak Mita ya. Semangat pagi, siang dan malam, tetap semangat pagi setiap hari. Jadi kita harus semangat walaupun itu pagi, siang dan malam, harus tetap semangat pagi untuk menjalani kehidupan ini. Siap ya. Sangat semangat sekali ya gitu. Seperti ini kan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih nih untuk waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing nih terkait pengalamannya dan cerita-cerita menariknya dalam menemani tugas dari suami. Baik sahabat Cermai, jadi sekian nih kita bisa ngobrol-ngobrol bincang-bincang dari ibu-ibu hebat. Karena kan ada yang bilang nih, kalau suami sukses itu pasti di belakangnya ada wanita-wanita hebat yang mendampinginya kan. Jadi sekian untuk bincang-bincang kami hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persit Kartika Chandra Kirana, anak ranting 5 dan Kesiah Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 Persit Kartika Chandra Kirana. Persit Kartika Chandra Kirana membangun keluarga dan generasi berkualitas menuju